Niat mereka mau beli smart snack, malah beli snack mecin. Yes, fries still count as a veggie. Frozen potato wedges are on the USDA's vegetable list for child nutrition programs. Kalau mereka kepilih, mereka ya pasti bakal cuan banget itu. Jadi kemarin selama periode kampanye sampai pemilu kelar, itu kan ada satu topik, ada satu program kerja yang banyak diomongin ya. Sebagian ada yang pro sama program kerja ini, sementara yang kontra juga banyak. Lo pasti tahu kan program kerja yang mana kan? Iya bener, program kerja pemberian makan siang gratis buat pelajar. Ini kalau gue lihat di sosmed sih cukup banyak ya yang kontra sama kebijakan ini. Dan kontranya nih alasannya macam-macam. Mulai dari harga satuan yang dianggap nggak layak, waktu realisasinya yang dirasa kelamaan, sampai rumor soal pemotongan dana BOS buat modalin makan siang gratis di sekolah ini. Nah, tapi dari sejak isu ini naik tuh sebenarnya ada satu hal yang bikin gue penasaran. Sebenarnya siapa sih pihak yang paling diuntungin dari adanya program ini? Apakah bener nantinya siswanya yang paling diuntungin karena kebutuhan gizinya tercukupi? Atau ada pihak lain yang diuntungkan di sini? Dan untuk apa penasaran doang kalau nggak jadi celah konten kan? Dan ya udah, akhirnya gue cari-cari deh contoh penerapan makan siang gratis di sekolah di negara-negara lain yang bisa ngasih gambaran soal siapa yang paling diuntungkan dari makan siang gratis ini. Dan udah banyak ya sebenarnya ya negara-negara yang nerapin ini ya. Salah satu contohnya adalah kebijakan makan siang gratis di Amerika Serikat. Dan setelah gue pelajari, gue baca-baca segala macem, ternyata bukan sekolah atau murid loh yang paling diuntungin dari program ini. Waduh, terus siapa nih yang diuntungin nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas siapa yang sebenarnya paling diuntungin dari kebijakan makan siang gratis di sekolah. Berdasarkan negara yang udah ngadain duluan di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas soal siapa yang paling diuntungkan dari kebijakan makan siang gratis ini, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih. Gimana sih sejarahnya sampai makan siang gratis di sekolah tuh bisa dicetusin? Ya, gue yakin kita semua udah tahu lah kalau program makan siang gratis di sekolah tuh kan bukan sesuatu yang baru ya. Bahkan di Eropa gagasan ini tuh udah muncul dan jadi populernya di tahun 1700-an loh. Gimana awalnya bisa muncul ide itu? Kalau menurut The Food Studies Institute disebut, waktu itu tuh banyak guru dan pengajar yang ngeliat murid-murid mereka datang ke sekolah dengan kondisi kelaparan. Dan dari pengamatan mereka ngeliat kalau murid-murid yang kelaparan ini tuh jadi nggak konsentrasi selama belajar. Mereka pada kelihatan lesu, pada nggak semangat. Ya intinya proses belajarnya tuh jadi nggak efektif lah. Dan waktu itu kondisinya tuh sekolah tuh bener-bener cuma jadi tempat belajar aja ya. Datang belajar, pulang, dah gitu doang. Belum ada tuh yang namanya kafetaria, kantin, atau koperasi sekolah gitu tuh, itu belum ada. Nah, ngelihat kondisi ini, beberapa orang tuh jadi sadar kalau murid-murid ini tuh mereka tuh pada ngalamin malnutrisi, pada ngalamin kurang gizi. Dan salah satu orang yang sadar di sini adalah Benjamin Thompson alias Count Rumford. Fisikawan Inggris yang ngelihat kalau masalah malnutrisi ini, khususnya di kalangan masyarakat kelas bawah, itu tuh udah parah banget. Dan sangat mengancam masa depan anak-anak di sana. Nah, dari situ akhirnya dia ditemenin sama istrinya, Mary, mereka mulai tuh ngebagiin makanan gratis, khususnya ke sekolah-sekolah. Dan kegiatan Count Rumford bareng istrinya inilah yang jadi cikal bakal gerakan makan gratis di sekolah di seluruh Eropa. Bahkan masih menurut The Food Studies Institute disebut dalam sehari Rumford tuh bisa ngasih makan sampai 60.000 orang. Ini banyak banget, Jir. Baik ya, doi ya. Dan sebenarnya waktu itu Rumford sama istrinya tuh nggak cuma bagi-bagi makanan ya. Soalnya sambil dia ngebagiin makanan, dia juga tuh sambil melakukan riset. Lewat risetnya ini, dia mastiin kalau makanan yang dia bagiin ke anak-anak ini tuh udah sesuai sama kebutuhan gizi mereka. Dan akhirnya apa yang dilakukan sama Rumford ini kemudian jadi makin populer dan nyebar ke seluruh penjuru Eropa. Dari situ makin banyak tuh orang-orang yang mulai ikut ngampanyein penyediaan makanan gratis buat anak-anak di sekolah. Dan salah satu cara kampanyenya adalah dengan masang gambar yang nunjukin gimana kelaparan bisa berdampak buruk ke anak sekolah. Ditempelin tuh gambarnya di mana-mana. Anak yang gizi buruk efeknya jadi begini, anak yang gizi buruk efeknya jadi begitu. Itu diliatin tuh semuanya tuh. Dan ternyata cara ini efektif. Makin lama makin banyak tuh orang yang ngedukung program makan siang gratis di sekolah-sekolah di Eropa. Nice. Kampanyenya nice nih berarti nih. Nah, dari situ pelan-pelan kebijakan ini jadi mulai kedengeran juga di Amerika Serikat. Di Amerika mulai ada nih yang tertarik buat ikutan juga ngadain kebijakan ini. Dan kalau menurut CNBC, program makan siang gratis pertama di Amerika tuh dilakukan di tahun 1853 sama Children's Aid Society, lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di New York. Waktu itu mereka, Children's Aid Society ini, mereka mulai tuh nerapin pemberian makan siang gratis di sekolah yang mereka kelola. Tapi ya waktu itu makan gratisnya tuh cuma semacam bantuan-bantuan kecil gitu aja ya, belum jadi program formal gitu. Kan biayanya juga terbatas kan soalnya mereka kan. Dan karena cuma diinisiasi sama satu LSM doang, jadinya ya belum begitu kedengeran juga. Sampai kemudian di sekitar tahun 1890-an, tren makan siang gratis tuh mulai berkembang di Amerika Serikat. Kalau menurut Andrew Ruin, sejarawan dari University of Wisconsin, dia bilang
sekolah yang awalnya cuma institusi pendidikan, itu tuh mulai berubah jadi institusi sosial di mana mereka juga jadi lebih dekat sama masyarakat dan komunitas tempat. Dan ya, di momen-momen itulah sekolah juga tuh jadi mulai nambahin pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan buat siswa-siswanya. Jadi yang tadinya beneran di sekolah tuh cuma ada kelas doang, sekarang jadi ada UKS-nya, jadi ada kantinnya segala macem. Jadi begitu tuh, jadi nggak cuma tempat buat belajar doang. Dan perubahan ini tuh nggak main-main loh, soalnya sekolah tuh bahkan sampai nugasin dokter dan perawat yang beneran kompeten demi bisa mastiin kualitas kesehatan para murid di sana. Jadi ya emang seniat itu sekolah-sekolahnya waktu itu. Dan karena dokter-dokter sama perawat-perawat ini kerja sebagai tenaga medis di sekolah, akhirnya mereka juga ngelakuin pengamatan medis ke para siswa di sana. Dan dari situ ditemuinlah satu masalah yang banyak dialamin sama anak-anak sekolah di sana. Masalah kurang gizi. Dan ya udah, dari situlah akhirnya program makan siang gratis di sekolah di Amerika jadi makin populer. Dan di sini yang menurut gue paling menarik tuh, semuanya tuh ketahuan setelah sekolah tuh nggak cuma jadi tempat belajar doang kan tadi kan. Masalah kurang gizi ini kan ketahuannya setelah di sekolahnya ada pelayanan kesehatan kan. Baru ketahuannya tuh setelah sekolahnya tuh nggak cuma mikirin belajar doang loh. Dan ya udah, dari situ makan siang gratis di sekolah tuh jadi makin populer sampai akhirnya di tahun 1935 Kongres Amerika Serikat sepakat buat ngadain program makan siang di sekolah. Mulai jadi resmi nih akhirnya nih. Waktu itu sebenarnya ada beberapa pihak yang nolak aturan baru ini. Khususnya di sini adalah pemilik restoran yang ngerasa dirugiin dengan adanya program makan siang gratis ini. Mereka tuh mikirnya, lah, saya jualan makanan loh ini loh. Biar anak-anak sekolah sana tuh kalau lapar jajannya di saya. Sekarang mereka malah dikasih makan siang gratis, ya sayanya rugi dong. Cuma ya walaupun ada beberapa yang protes, tapi karena ini tuh emang kebijakan yang dirasa penting banget, akhirnya ya tetap jalan. In about the 1890s, you see a real expansion in the role of schools in communities. I mean, they actually start to become social institutions. And so, in addition to basic education, they're also providing health services. And one of the things that happens when, physicians and nurses start working in schools, they start documenting all kinds of cases of things like malnourishment. Nah, sekarang kita balik ke pertanyaan awalnya nih. Setelah hampir 100 tahun makan siang gratis di sekolah di Amerika tuh resmi didanain sama pemerintah, siapa nih yang paling diuntungin di sini? Dan di sini kita harus ingat ya, kalau Amerika tuh negara yang kapitalis banget kan. Bahkan masih menurut Andrew Ruins, dia bilang di Amerika, anak-anak yang dapat hak makan siang gratis tuh bakal dikasih semacam koin khusus gitu. Bakal dikasih semacam token gitu atau tiket gitulah buat ditukar sama satu porsi makanan. Nah, koin inilah, token inilah yang jadi semacam simbolisasi kalau makan siang yang mereka terima selama ini ternyata tuh ditukar sama sesuatu, nggak bener-bener gratis. Ya harus diakuin di satu sisi program ini kan sebenarnya bagus banget ya. Karena dengan makan siang gratis ini, porsi tiap anaknya tuh jadi ketahuan dan asupan gizi mereka juga jadi kedata kan. Tapi terus yang harus kita ingat, walaupun makan siangnya gratis, walaupun tokennya gratis, tapi kan buat nge-profit makanannya kan tetap harus bayar. Tetap harus ngeluarin uang pemerintahnya sebagai pihak yang nanggung program ini. Jadi pengadaan makan siang gratis ini tuh ya dibayarnya pakai duit pemerintah, pakai duit pajak, yang berarti sebenarnya pakai duit rakyat. Nah, dengan sistem yang begini berarti kan jelas ya kalau yang paling diuntungkan dari program makan siang gratis ini tuh ya industri makanannya. Pemerintah ngasih makan siang gratis, tapi kan pemerintahnya kan beli makanannya kan. Ya berarti kan kalau begitu yang paling diuntungkan ya pengusaha-pengusaha penyedia makanannya kan. The fundamental basis for school lunches was a sort of business model. They often adopted like little tokens, like little coins, or used like tickets of some sort that paying kids would buy, and then kids who were receiving free lunches would be given the ticket. But the idea is that you were exchanging something. There was a transaction. Apalagi jumlah penerima manfaat makan siang gratis di sekolah ini kan tiap tahunnya tuh terus bertambah, yang berarti ya makin bertambah juga cuan penyedia makanannya. Dan berarti makin banyak juga tuh yang ngincer proyekan makan siang gratis ini. Jadi buat gambarannya nih, di tahun 1969, dari keseluruhan anak-anak yang ada di Amerika, 15%-nya tuh dapat makan siang gratis atau setidaknya murah. Di tahun 1969 yang dapat cuma 15% tuh. Nah, dari angka segitu, dari angka 15%, angka ini terus naik lagi sampai nyentuh angka 73% dari keseluruhan anak-anak yang ada di Amerika di tahun 2017. Jadi ya makin kesini makin hampir 100%-nya nih ke cover nih. Nah, ini kebayangkan lo efeknya kalau kayak gini, yang nerima makan gratisnya makin banyak, yang berarti makanan yang harus disiapin juga jadi makin banyak, yang berarti pemerintah tuh harus beli lebih banyak makanan. Yang otomatis jadi makin banyak juga orderan yang bakal diterima sama penyedia makanannya. Dan ya udah, otomatis cuan double kan kalau gitu kan. Makanya kalau ditanya siapa yang paling diuntungkan di sini, ya jawabannya mereka, jawabannya para pengusaha penyedia makanan.
muter terus kan duit mereka kan berkat program ini kan. Dan ya sebenarnya ini tuh nggak cuma berlaku di program makan siang gratis aja ya, enggak. Buat semua kebijakan pasti kayak gini kan, yang diuntungkan tuh pasti perusahaan penyedia barangnya kan. Misal, contohnya kebijakan transisi ke kendaraan listrik aja. Kalau misalnya pemerintah ngebikin kebijakan pengurangan emisi, atau bahkan ekstrimnya pelarangan kendaraan BBM, itu pasti produsen kendaraan listrik tuh yang paling seneng tuh, soalnya pasti naik saham mereka. Makanya itulah kenapa politik tuh ngaruh ke ekonomi, itulah kenapa hasil pemilu tuh bisa ngaruh ke harga saham-saham tertentu. Makanya perusahaan-perusahaan, terutama yang gede-gede, mereka tuh kan selalu berusaha buat deket sama pejabat negara kan, karena ya itu, biar nantinya kalau ada kebijakan baru, mereka jadi yang diuntungin dari kebijakan itu. Tapi kalau dari hasil pemilu kita kemarin, kira-kira nanti yang bakal diuntungin nih siapa ya? Jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Nah, sekarang kita masuk ke yang akhirnya jadi masalah dari program ini. Gara-gara banyak banget yang pengen dapat untung di sini. Jadi awalnya program makan siang gratis di Amerika ini tuh nyediain makanan-makanan scratch cooking, nyediain makanan-makanan yang dimasak dari awal. Tapi terus seiring bertambahnya penerima makan gratisnya, akhirnya di sini pemerintah federal Amerika mereka mulai kerjasama bareng industri-industri besar. Kayak misalnya sama PepsiCo sama Tyson. Dan dari situ makanan yang disediain pun mulai berubah jadi makanan-makanan olahan. Jadi bukan makanan-makanan scratch cooking lagi. Jadi yang tadinya misalnya ayam goreng, bener-bener ayam goreng itu berubah jadi nugget misalnya. Jadi kayak gitu tuh. Dan di sini sebenarnya yang bagus tuh, selain kerjasama sama industri, pemerintah Amerika juga kerjasama dengan berbagai pihak. Buat mastiin kualitas makanan dan realisasi anggarannya tetap benar, tetap sesuai dengan kebutuhan. Dan buat pengawasan ini, di sini diajak kerja sama pemerintah tuh, misalnya kayak Food Research and Action Center sama Center on Budget and Policy Priorities. Contohnya kayak dua itu tuh. Dan ya kalau udah ada yang ngawasin gini harusnya semuanya aman dong. Badan riset yang ngurusin gizinya udah ada, badan yang ngurusin duitnya juga udah ada. Harusnya aman dong. Harusnya. Sayangnya ternyata kenyataannya realisasi program ini tuh nggak semudah itu. Apalagi kayak yang gue bilang tadi, makin kesini jumlah penerima manfaatnya tuh jadi makin banyak kan. Orang-orang yang dapat makan gratisnya kan jadi makin banyak. Dan ya ini otomatis ngebikin beban anggaran buat program makan siang gratis ini tuh jadi terus membengkak. Nah, buat ngatasin anggaran yang terus membengkak ini, sampai-sampai Amerika tuh pernah dibikin heboh sama kontroversi soal saus. Perkara saus itu jadi masalah banget tuh. Kok bisa saus jadi masalah? Jadi gini, di tahun 1981, pemerintah Ronald Reagan itu tuh pengen motong anggaran makan siang gratis sebanyak 1 miliar US dollar. Nah, ngedenger niat ini orang-orang jadi pada bingung dong. Mereka jadi kayak, lah kok anggarannya malah dipotong, padahal yang butuh makan siang gratis kan makin banyak. Terus belum lagi makan siang yang dikasih itu kan harus sesuai standar kan. Gizinya berapa itu kan ada ketentuannya kan, ada minimalnya kan, nggak boleh asal-asalan kan. Jadi kalau anggarannya dipotong, padahal orang yang nerima makan gratisnya justru makin banyak, ini apa kebutuhan gizinya bakal tetap terpenuhi? Orang-orang tuh jadi bingung-bingungin itu tuh. Dan di sini sebenarnya yang bingung tuh nggak cuma masyarakat, departemen-departemen terkaitnya tuh juga bingung. Dan saking bingungnya gimana cara ngakalin anggaran makan siang gratis yang dipotong ini, akhirnya Departemen Pertanian Amerika mereka mutusin buat ngelompokin saus tomat sebagai sayuran. Dan kalau ditanya alasannya kenapa saus tomat jadi digolongin sayur, mereka tuh selalu bilang soalnya basicnya tomat tuh kan sayur. Nah, saus tomat ya itu kan berarti kan olahan tomat, berarti kan olahan sayur. Jadi ya bisa dibilang saus tomat tuh ya sayur. Mereka bilangnya gitu. Nah, mungkin di sini lo masih bingung ya. Lah, terus apa masalahnya kalau saus tomat dianggap jadi sayur? Masalahnya tuh di sini. Dengan saus tomat dianggap jadi sayur, berarti kan saus tuh jadi bisa dipakai buat ngeganti sayur di menunya kan. Misalnya yang harusnya menunya pakai tomat itu jadi diganti tuh jadi pakai saus tomat aja yang lebih murah. Atau misalnya menunya tuh harusnya pakai sayur-sayur hijau gitu. Nah, itu jadi diganti saus tomat tuh biar lebih murah. Padahal saus tomat kan udah olahan banget ya, nutrisinya tuh udah beda jauh sama sayur-sayur yang fresh kan. Ya begitulah, nggak di mana-mana emang ada-ada aja ya akal-akalan budget ya. Sampai saus tomat loh jadi dianggap sayur loh. Ini gila sih. Nah, keputusan Departemen Pertanian yang pengen ngeganti sayur jadi saus tomat ini akhirnya viral. Dan dari situ banyak yang nentang tuh. Sampai akhirnya rencana pemotongan anggaran makan siang gratis jadi batal dilakukan. Dan kasus kayak gini tuh sebenarnya nggak cuma terjadi di saus tomat aja. Ada beberapa akal-akalan gini juga dan akhirnya lolos. Nggak kayak saus tomat tadi yang viral terus ditentang. Enggak, yang lolos juga ada nih. Contoh yang lainnya tuh misalnya kentang goreng, french fries. Kentang goreng kan bisa dikategorikan sebagai sayur. Kentang juga kan masuk kategori sayuran kan. Padahal nutrisi kentang goreng sama kentang biasa kan jelas beda. Nah, celah-celah kayak gini tuh ternyata sering dipakai sama industri-industri makanan buat ngelobi pihak
pihak-pihak berwenang. Jadi mereka tuh kayak, kan di undang-undang kentang masuknya sayur nih. Masa french fries, kentang goreng nggak bisa dikategorikan sebagai sayur? Bisa dong, ayo dong, bisa dong. Ya jadi akal-akalan menu kayak gitu tuh banyak banget. Even today, some school pizza sauces count as a serving of veggies. French fries obviously are made out of potatoes, and potatoes are a vegetable. That was another defeat, I would say, that the USDA experienced because of industry lobbying. Yes, fries still count as a veggie. Frozen potato wedges are on the USDA's vegetable list for child nutrition programs. Dan selain masalah akal-akalan menu gini, masalah lain yang sering terjadi di Amerika adalah soal penyediaan smart snack, penyediaan cemilan pintar. Apaan tuh cemilan pintar? Jadi simpelnya smart snack ini tuh snack khusus yang dijual di sekolah, di mana kandungan gizinya itu bener-bener diawasin dengan ketat. Nah masalahnya smart snack ini kemasannya tuh hampir nggak ada bedanya sama produk-produk snack biasa. Dan ini akhirnya ngebikin anak-anak tuh sering ngegocek niat mereka mau beli smart snack, malah beli snack mecin. Ya kan jelas beda ya kandungannya ya. Jadi ya emang tricky juga ini kebijakan. Just looking at that, it's super obvious that the companies really made no effort to distinguish the one they were selling in school versus the one you could buy in the store. Tambahan dikit, atau bisa juga contoh kasusnya tuh, produk makanan olahan yang dikasih gratis di menu sekolah mungkin emang sehat. Anak-anak di sekolah pada makan itu, mereka pada suka. Dan akhirnya pas mereka lagi di luar, mereka ke minimarket atau kemana gitu, mereka ngelihat produk makanan serupa, terus mereka beli karena disangkanya itu sehat, kayak mereka makan di sekolah. Padahal ternyata yang dijual di luar tuh kandungannya beda. Yang dijual di luar ternyata nggak sehat. Ini kan edan ya kalau gini ya. Masuknya strategi marketing busuk gak sih kalau kayak gini nih? Now, nearly every major food manufacturer in the US has a catalog of products custom made to meet USDA standards. We felt like kids were getting exposed to these brands, like Frito-Lay brands, and then they would go to the grocery store and want to buy that brand, and it's not the same product. Nah, hal-hal kayak gini tuh bener-bener jadi concern banyak pihak di Amerika. Apalagi kayak kita tahu kasus obesitas anak di Amerika tuh kan udah parah banget ya masuknya ya. Dan di saat kondisi urgent kayak gini, program yang tujuan awalnya buat menyehatkan pelajar di Amerika, endingnya malah jadi mengancam kesehatan. Dan itu semua dipertaruhkan demi cuannya industri makanan cepat saji. Ya, jadi ternyata makin kesini fast food mereka tuh aktif banget ngelobi pihak-pihak berwenang di Amerika biar produk mereka tetap bisa dapat label sehat dan masuk standar makan siang gratis di sekolah. Jadi fast food yang sebenarnya udah jelas nggak sehat, itu mereka sekarang pengen dapat tender makan siang gratis di sekolah juga itu. Dan langkah pertamanya ya dengan dapat label sehat itu. Karena kalau mereka udah dianggap sehat, berarti kan mereka bisa ikutan tender makan siang gratis kan. Dan kalau mereka kepilih, mereka ya pasti bakal cuan banget itu. Kebayangkan lu tiap hari dapat proyek makan siang gratis terus, padahal makanan dia fast food, makanan dia nggak sehat. Terus belum lagi banyak juga nih industri makanan cepat saji yang ngeklaim sebagai makanan sehat yang jadi pengiklan utama di event-event tahunan di sekolah. Jadi ini misalnya sekolah kita tuh bikin pensi dan sponsor utamanya misalnya McDonald's misalnya. McDonald's fast food tuh, merek fast food. Dan karena dia sponsor utama, jadi si McDonald's ini tuh iklannya ada di mana-mana di pensi itu. Jadi ya terpapar terus lah murid-muridnya sama makanan-makanan kayak gini. Terpapar terus murid-muridnya sama makanan nggak sehat. Dan parahnya kalau ada murid yang sangat menghindari makanan-makanan nggak sehat, dia nggak pernah makan fast food segala macem. Terus di sisi lain ternyata ada brand fast food yang deal sama pemerintah buat jadi penyuplai makan gratis di sekolah. Nah itu kan berarti kan kayak sia-sia dia menghindari di luar kan. Di sekolahnya malah dicekokin itu kan. Ini ngaco anjir. Jadi ya intinya emang urusan program makan siang gratis ini tuh nggak sesederhana yang kita pikirin ya. Nggak sesimpel, wah anak-anak bakal dapat makan siang gratis nih, masalah gizi jadi terjamin nih. Nggak gitu. Karena kayak gue bilang tadi, makanan yang dikasih ke anak-anak tuh ya gizinya tuh harus beneran diawasin secara ketat kan. Ya tujuan programnya aja kan buat ngatasin kurang gizi kan. Jadi kalau akhirnya malah industri makanan cepat saji yang ngelobi, malah fast food yang masuk, ya bukannya sehat, yang ada malah obesitas kayak di Amerika tadi kan. Dan kalau kayak gini yang diuntungin pada akhirnya ya mungkin cuma si industrinya, beberapa orang politisi, sama sebagian kalangan atas aja. Anak-anak yang butuh dapat gizi bener itu malah nggak dapat untung apa-apa kan. Tapi ya ingat, itu bukan di kita ya. Itu di contoh kasus di Amerika, di program makan gratis yang udah jalan. Tapi ya harusnya yang di Amerika itu bisa jadi pengingat sih. Jadi kalau misalnya nanti programnya jalan di sini, ya minimal kita jadi tahu kan harus ngawasin pihak-pihak yang mana aja kan. Tapi menurut lu sendiri gimana nih? Kalau bener diterapin di Indonesia, program makan siang gratis di sekolah ini tuh bakal bisa sukses atau nasibnya nggak bakal beda jauh sama yang di Amerika?
Yang mana nih? Silahkan komen. Tambahan lagi deh satu lagi, ini seru juga nih soalnya nih. Ya mungkin ini efek dari kebanyakan kena fast food atau gimana. Jadi di tahun 2010-an tuh sempat juga ada kejadian anak-anak sekolah di Amerika pada protes karena menurut mereka menu makan gratis mereka tuh terlalu sehat. Jadinya mereka ngerasanya makanannya tuh nggak bikin mereka kenyang. Padahal terus kalau kata pemerintah federal, jumlah kalori di menu yang baru tuh nggak berkurang sedikit pun. Cuma ya di menu yang baru ini makanannya dibikin lebih sehat aja, dibikin jadi lebih banyak sayur, jadi lebih banyak buah-buahan. Dan ini dilakukan buat mengurangi obesitas yang emang udah parah banget kan di sana. Ya niatnya bagus sih ya, tapi ternyata anak-anak sekolahnya pada nggak terima nih. Bahkan waktu itu banyak anak yang abis nerima jatah makan siang gratisnya, itu makanannya langsung dibuang sama mereka. Atau ada juga yang makan bagian yang mereka suka aja, abis itu dibuang sisanya. Jadinya ya itu kayaknya bikin mereka nggak kenyang, karena ya menunya nggak dihabisin. Dan kalau kayak gini endingnya sampah makanan mereka kan malah jadi lebih banyak ya. Aduh. America's public school students protesting the new federal war on child obesity with guidelines promoting smaller portions, fewer calories, less meat and cheese, and more fruits and vegetables, all aimed to control obesity, which kills more Americans than any cancer. Oke, sekian Learn By Doing kali ini tentang siapa yang paling diuntungin dari program makan gratis di sekolah. Dan ya ini based on yang udah terjadi di Amerika ya, yang semoga bisa jadi pelajaran buat kita kalau program ini mau diadain juga di kita. Kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!